Silakan. Vaksin dulu. Afdol Gustaf, Agus Putra, Apri. Sudah siap untuk menerima ilmu pada hari ini? Siap? Siap, Bu. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bola. Jadi sudah kita belajar tentang servis bawah. Jadi pada hari ini kita masuk ke pembelajaran atletik. Iya, atletik. Materi kita itu tentang atletik. Ya, atletik itu ada 4. Apa aja itu tadi? Nah, itu dia cabang jalan, lari, lempar, dan ada yang tahu nggak? Cabang dari jalan itu apa sih? Apa sih yang diperlombakan di jalan? Apa sih yang diperlombakan di lari? Apa sih yang diperlombakan di lempar? Dan apa sih yang diperlombakan dalam cabang tolak? Ada yang tahu? Jalan cepat yaitu teknik dasar awal dan menurut melalui atas box. 2. Gerakan kaki jalan cepat. 3. Gerakan kaki mendatar bukan melompat. 4. Keterampilan gerak posisi togok jalan cepat. 5. Keterampilan gerak pinggul jalan cepat. Itu untuk cabang jalan. Iya. Kalau jalan itu hanya satu yang diperlombakan, yaitu jalan cepat. Kalau lari, ada yang tahu? Iya. Lari yang satu yaitu lari jarak pendek dan satu lagi lari jarak yang disebut dengan maraton. Terima kasih Bang Abdul sudah menjawab. Dan selanjutnya ada cabang lempar. Lempar itu apa saja sih? Ada yang tahu? Lempar cakram. Iya kan? Cakram lempar lebih. Kalau cabang tolak apa itu? Iya, tolak peluru. Sekarang materi kita di buku, nama bukunya kan? Diperhatikan. Apa yang ada di depan? Gambar yang di depan ini gambar apa sih? Jadi menurut saya gambar itu adalah gambar bola peluru. Bukan bola, tapi peluru. Iya. Kok ada yang besar dan yang kecil sih, Bu? Kenapa itu ada yang besar dan ada yang kecil? Siapa yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Ya, menurut saya Bu, kenapa ada gambar besar dan peluru kecil yaitu berdasarkan ukuran yang digunakan. Contoh Untuk juniornya ada yang 2 kilo, 4 kilo seperti itu ya. Untuk tingkatan dasar itu ada 2 kilo, 4 kilo. Iya. Jadi siapa yang tahu pemisahan daripada pertandingan dari keempat peluru ini? Junior putri yang dipertandingkan itu ada ukuran 4 kilo ya. Untuk senior 5 kilo. Kalau untuk peluru putra junior 5 kilo, senior 7 kilo. Nah, ini bisa mendekati karena peluru terbuat dari besi dan tebal. Ya. Oke, perhatikan. Jadi sudah tahu ini gambar apa kan? sudah Gambar apa yang aku? gambar peluru. Gambar apa? Peluru. Iya, secara tolak peluru. Perhatikan. Kenapa sih atletik disebut dengan olahraga kedua di dunia? Ada yang tahu jawabannya? Karena atletik sudah dimainkan daripada zaman Yunani dulu. Dulu pertandingan tolak peluru di zaman tahun 1800-an. Nah, sejarah tolak peluru. Oke, lihat, tolak peluru atau yang disebut dengan the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Ya, seperti yang dibilang tadi sudah berada semenjak bangsa Yunani kuno. Dulu apa namanya aku? Lempar beban atau weight throwing. Itu dulu namanya. Oke. Selanjutnya, kompetisi tolak peluru pertama yang berhasil terdokumentasikan saat diselenggarakan di Skotlandia sebagai salah satu bagian dari The Scottish Amateur Championship
pada tahun 1866. Iya. Kapan itu masuk? Dan terbentuknya Persatuan Atletik di seluruh Indonesia. Persatuan Atletik seluruh Indonesia atau PASI baru terbentuk pada 3 September 1990. Itu dia ya. Siapa yang bawa? Itu dulu masa-masa Belanda. Pada zaman Belanda masuklah tolak peluru di kurikulum pembelajaran sekolah-sekolah yang dinaungi oleh Belanda. Namun di sekolah-sekolah pribumi itu tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Oke, perhatikan, ini dia lapangan tolak peluru. Oke, ada yang mau ditanya dari gambar tersebut? Lalu kenapa bentuk lapangan tolak peluru seperti itu? Seperti ada bentuk bulatan dan juga bentukannya seperti itu. Ya, ini adalah tempat awalan kalian mengambil ancang-ancang tolak sebelum kalian menolak peluru. Ini tempat batasan sebelum kalian melakukan tolak peluru. Jadi ketika kalian memijak batasan ini berarti kalian diskualifikasi. Oke. Jadi Bu, kalau seandainya peluru kami keluar dari garis ini, kenapa disebut garis salah? Berarti diskualifikasi. Maka tempat jatuhnya peluru itu seperti ini nih, ada titik-titik ini. Nah ini ya. Perhatikan ya. Jadi kalau bisa tolakan itu lurus dari sini ya. Itu dia. Oke, perhatikan cara memegang peluru. Posisi tangan itu tidak 100% menempel di telapak tangan. Jadi posisinya itu seperti ini. Perhatikan, ada jarak di antara peluru yang itu dan ini kanan. Paham ya? Paham. Bisa? Oke. Selanjutnya, ada berapa gaya sih dalam tolak peluru? Ada yang tahu? 1. Gaya samping ortodoks. Pada gaya ini, pemain akan menggunakan awalan menyamping atau menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum mulai menolak peluru. Atlet akan melakukan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. 3. Gaya spin atau berputar. Pada gaya ini, atlet akan melakukan putaran sampai 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Meski paling sulit dibandingkan dua gaya di atas, namun gaya ini biasanya dapat memberi momen terbaik melempar peluru sejauh-jauh. Ya, ini dia gaya O'Brien. Jadi kita pada hari ini akan mempelajari gaya O'Brien atau disebut dengan gaya apa tadi? Glide. Ya. Jadi gaya O'Brien ini setelah kalian perhatikan yang dibaca oleh Osisia tadi, gayanya seperti apa sih? Menyamping atau membelakangi? Ada yang tahu? Gayanya membelakangi arah sasaran. Iya. Terima kasih Bang Firman. Iya, membelakangi arah sasaran. Itu dia O'Brien. Ya, kita perhatikan aja. Nah, ini dia gaya O'Brien. Gaya O'Brien biasanya dipakai dalam pertandingan. Rata-rata pertandingan menggunakan gaya O'Brien. Oke, perhatikan itu. Cara memegang, meletakkan bola. Tidak boleh melewati atau memijak garis yang batas itu. Perhatikan. Nah, ini cara menempelkannya di antara dagu dan bahu. Setelah kita lihat video tersebut, adakah yang mau bertanya? Contohnya Bu, dalam sebuah pertandingan atau atletik tadi, bagaimana contohnya jika mereka tidak menolak tapi melempar? Mereka harusnya menolak tapi mereka melempar, maka itu akan dikenakan diskualifikasi, ya, diskualifikasi. Jadi, ya, Ibu akan membagikan LKPD kepada kita semua. Sebelum Ibu bagikan, kita bagi kelompok.
Abdul Agus Apriani Arisman Christian, 1 kelompok. Irene Elma Vita Bustiti Julban, kelompok 2. Rama Serius Trivida, kelompok 4. Iya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kenapa bisa ada diskualifikasi? Oke, silakan Ibu beri waktu kalian berdiskusi sampai dengan 25 menit dari sekarang. Waktu diskusi kita telah berakhir. Kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 4. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penelitian kami tentang tolak peluru. Yang pertama, mengambil posisi membelakangi atau membelakangi lapangan atau sasaran untuk menolak. Kemudian, cara memegang peluru tidak melekat sepenuhnya di telapak tangan. Kemudian, peluru dilengketkan antara dagu dan bahu. Saat menolak, kaki tidak boleh melewati garis lingkaran yang sudah ditetapkan, dan saat menolak, kaki kiri diayunkan ke belakang, kemudian meneguk lalu ditolak. Adakah di antara kelompok 1, 2, 3 yang mau memberikan masukan terhadap kelompok 4? Yang ada? Oh tidak, oke. Terima kasih kepada kelompok 4. Jika berita mengevaluasi apa yang sudah kamu presentasikan. Gaya O'Brien itu gaya membelakangi. Ada yang bertanya, berapa kali mutar kalau gaya atau O'Brien ini? Perhatikan, tidak ada putaran aku. Kalau putaran itu adalah di gayanya, gaya spin atau memutar. Nah, itu nanti harus kalian pahami ketika melakukan gaya O'Brien di lapangan, ya. Ketika nanti kita praktek di lapangan mengenai gaya O'Brien, itu tidak ada putaran. Adalah kalian melakukan gaya O'Brien itu kalian hanya membelakangi, satu step baru kalian tolak pelurunya. Sampai sini paham? Dari nanti ketika kita melakukan praktek di lapangan, sudah paham ya? Sudah bisa ya aku? Jadi untuk praktek kita di pertemuan selanjutnya, jangan lupa memakai baju olahraga, ya, bawa semua baju olahraganya karena kita akan langsung praktek di lapangan. Oke, bisa aku? Bisa. Sudah paham sampai sini tolak peluru gaya O'Brien? Ada putarannya? Iya, itu dia. Bisa nak ya? Jadi sampai sini mata pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ya, siapa yang mau berdoa kita? Amin. Yes. Sampai sini pelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan kembali kepada kursi masing-masing aku. Selanjutnya pelajaran apa sih ini aku? Bahasa Indonesia. Ya, silakan diperbaiki dulu kursinya biar nanti begitu masuk kalian sudah langsung bisa memulai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa